Sleep. Apa yang sebetulnya terjadi pada alam bawah sadar seseorang ketika mereka tidak dapat berempati pada orang lain? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami atau merasakan perspektif, sudut pandang, perasaan, kebutuhan, atau niat orang lain. Bahkan ketika Anda tidak berada dalam situasi yang sama atau pemahaman yang sama atau kepercayaan yang sama dengan mereka. Itu yang disebut dengan empati. Nah, empati itu sendiri adalah kemampuan yang sama seperti kemampuan-kemampuan lainnya. Bisa dipelajari, bisa dimunculkan, bisa diasah, dan bisa dikembangkan. Dan dalam beberapa kondisi, empati itu sendiri dapat menurun. Berikut adalah 6 tanda jika seseorang memiliki empati yang rendah. Yang pertama, orang dengan empati yang rendah akan bersikap tidak peduli dan juga akan memanfaatkan orang lain, situasi lain, kejadian lain untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memperdulikan pemahaman tertentu atau tanpa memperdulikan situasi atau golongan mereka. Seseorang yang tidak berempati juga akan melakukan sebuah perilaku yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan tanpa mempertimbangkan konteksnya. Yang kedua, tanda orang yang tidak memiliki empati adalah orang tersebut percaya bahwa suatu peristiwa buruk atau musibah atau kesedihan tertentu tidak akan pernah terjadi pada mereka. Dan kalaupun peristiwa buruk itu terjadi, orang yang tidak punya empati tersebut akan berpikir bahwa mereka dapat menangani situasi itu dengan jauh lebih baik daripada orang-orang lainnya. Ini adalah kesombongan mereka sendiri. Dan karena kesombongan inilah, mereka tidak akan pernah dapat memahami atau merasakan kesusahan, kesedihan, sakit hati, atau marah yang dirasakan oleh orang lain. Yang berikutnya, yang ketiga, tanda orang yang tidak memiliki empati adalah mereka berpendapat bahwa rasa sedih, sakit hati, kecewa, atau marah yang dirasakan oleh orang lain atau golongan lain adalah akibat dari terlalu sensitifnya mereka sebagai individu, golongan, atau kelompok tertentu. Sehingga orang-orang yang tidak berempati ini, mereka kesulitan memahami sudut pandang orang lain dan tidak dapat merasakan perasaan mereka, tidak dapat merasakan emosi, sakit hati, kecewa, dan marah yang mereka rasakan. Dan seseorang yang tidak berempati akan berpikir bahwa reaksi emosional dari orang lain atau golongan tertentu sebetulnya tidak diperlukan dan terlalu dibesar-besarkan. Orang yang tidak memiliki empati akan bertindak dengan cara meremehkan dan menggampangkan pendapat orang lain atau golongan tertentu. Dan mereka berpikir, perasaan mereka, perasaan orang lain, atau perasaan golongan-golongan tersebut adalah urusan mereka sendiri-sendiri. Yang keempat, tanda orang yang tidak memiliki empati adalah mereka merespon dengan cara yang tidak pantas dari norma dan perilaku, serta batasan yang sudah ada di masyarakat dan sosial. Seseorang dengan empati yang rendah mampu membuat bercandaan tentang emosi atau keadaan seseorang. Mereka mungkin juga kesulitan mendengarkan atau menerima pendapat orang lain secara aktif. Orang dengan empati yang rendah, bahkan mereka juga bisa bersikap bahagia atau gembira atau cuek setelah mereka mendengar atau memperoleh informasi sedih atau stres dari orang lainnya. Sebaliknya, orang yang memiliki empati yang tinggi akan mencoba menghibur Anda jika mereka melihat Anda sedang sedih atau kecewa atau marah. Tetapi orang yang tidak punya empati akan mengabaikan perasaan Anda sama sekali, bahkan memiliki perasaan yang kebalik dari yang Anda rasakan. Tanda kelima dari orang yang tidak memiliki empati adalah mereka akan kesulitan memahami bagaimana perilaku mereka dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Kalaupun mereka memahami bahwa perilaku tersebut berdampak pada orang lain atau golongan lain, orang-orang dengan empati yang rendah tidak merasa menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan. Dan mereka dapat bertindak dengan cara yang egois tanpa menyadari atau peduli jika itu menyakiti pikiran atau hati orang lain.
Tanda keenam yang terakhir dari orang yang tidak memiliki empati adalah mereka kesulitan mempertahankan hubungan yang langgeng dan lama dengan orang lainnya. Sehingga mereka meninggalkan banyak histori atau jejak tentang begitu banyaknya kegagalan-kegagalan hubungan mereka dengan orang lainnya. Karena ketika seseorang mengalami kesulitan memahami perasaan orang lain, banyak dari hubungan yang mereka jalin berakhir sebagai hubungan yang tidak berarti dan tidak bertahan lama. Lalu, apa penyebab rendahnya empati? Apakah orang dengan empati yang rendah itu dilahirkan atau karena mereka salah asuh, atau karena faktor sosial atau genetik, atau karena pengalaman hidup mereka? Nah, sekarang saya jelaskan beberapa faktor yang dapat membuat seseorang memiliki empati yang rendah. Yang pertama, karena mereka memiliki gangguan kepribadian seperti narsistik atau antisosial atau bipolar atau gangguan-gangguan mental lainnya, di mana setiap kondisi gangguan mental tersebut akan mempengaruhi tingkat empati mereka secara berbeda-beda. Orang yang tidak berempati di saat mereka dewasa juga karena di saat mereka kecil, mereka tidak mengalami banyak empati dan juga tidak memiliki kesempatan untuk melatih empati dan mengembangkan empati mereka. Inilah yang dapat menyebabkan mereka tidak dapat berempati dengan orang lain. Penyebab lainnya, seseorang tidak dapat berempati dengan orang lain adalah karena kelelahan atau stres yang berat yang akan mempengaruhi rendahnya empati seseorang. Karena jika seorang berada di bawah stres yang berkepanjangan, juga dapat menyebabkan orang tersebut menjadi kurang toleransi terhadap perasaan orang lain atau golongan lain, dan akhirnya membuat mereka memiliki empati kecerdasan yang sangat-sangat rendah. Lalu, bagaimana mengembangkan empati itu sendiri? Berikut adalah langkah sederhana untuk mengembangkan empati Anda. Di setiap kita atau Anda dihadapkan pada sesuatu yang mengharuskan Anda untuk mengambil keputusan atau bertindak atau berbuat, untuk dapat berempati setiap kali Anda merasakan atau ingin memahami apa yang orang lain rasakan, coba bertanya pertanyaan berikut pada diri Anda sendiri, yaitu dengan menggunakan prinsip 10-10-10. Apa itu 10-10-10? Sederhananya, tanya pada diri Anda, jika saya melakukan ini, apa efeknya untuk orang lain 10 menit dari sekarang, 10 jam dari sekarang, dan 10 hari dari sekarang? Jika saya melakukan ini, apa yang muncul di pikiran, hati, dan perasaan orang lain 10 menit dari sekarang, 10 jam dari sekarang, dan 10 hari dari sekarang? Mempelajari lebih banyak tentang apa yang penting bagi orang-orang di sekeliling kita juga dapat membantu Anda untuk memiliki empati yang besar. Dan dengan meningkatkan empati serta berusaha mengenali emosi orang lain, Anda dapat membantu menciptakan hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekeliling Anda. Empati adalah suatu atau tindakan atau sifat atau attitude yang dapat dikembangkan, dan itu dimulai dengan kesadaran kita sendiri bahwa kita sebetulnya tidak hidup sendiri, kita hidup bermasyarakat dan bersosial. Bukan hidup sendiri, serta menyadari bahwa kita adalah bagian dari negara yang besar yang memiliki nilai-nilai luhur yang patut kita jaga demi persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Demikian video ini, tetap share, like, dan subscribe channel saya ini agar saya terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.